Nah, yang menarik adalah ini menjadi semacam sebuah hal yang lumrah gitu bagi kaum muslimin, bahwasanya kapanpun perang itu dilakukan, kaum muslimin harus siap. Kita nggak bisa pungkiri juga kalau puasa itu ya bawaannya capek, ya lemes. Karena memang menurut penelitian kan memang begitu toh. Mungkin kalau kita sampai pada perang di bulan Ramadan kayaknya enggak ya, karena kaum muslimin selain hari ini memang enggak ada peperangan yang harus mereka ikuti gitu ya. Join bar juga join bar apa yang mau mereka ikuti gitu. Generasi muda itu menjadikan puasa itu bulan perjuangan. Mereka harus mau berjuang. Mungkin berusaha gitu ya, berjuang di saat bulan Ramadan ini berarti ada korelasinya sama keimanan. Iya, karena iman yang kokoh itu akan melahirkan kemauan. Serius, kita di staff itu kalau di bulan Ramadan itu di Insan Tama itu ada push rank juga, tapi push rank banyakan ayat yang sudah dibaca, banyakan khatam. Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman semua, balik lagi di podcast Insan Tama. Perkenalin, aku Ikram Mazakira yang insya Allah bakalan jadi host dan menemani ayah bunda dan teman-teman semua di podcast pada kesempatan kita kali ini. Nah, ngomongin soal podcast, gak afdol rasanya kalau gak ada narasumbernya nih. Kali ini aku punya narasumber yang kece banget, keren banget dan luar biasa. Narasumbernya yaitu adalah Ustadz Khairul Anas LC. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi Ustadz Khairul Anas ini sebagai mudir tanfizi di IBS Insan Tama Bogor. Masya Allah. Masya Allah. Nah, for your information juga nih ya, ayah bunda dan teman-teman semua, kalau misalkan Ustadz Khairul Anas ini biasanya dipanggilnya di boarding itu dengan sebutan Gus Coy. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini aku bakal manggilnya dengan sebutan Gus Coy aja kali ya, biar lebih santai ya, lebih santai, akrab juga gitu kan. Oke, Gus. Jadi kesempatan kali ini, podcast kali ini kita bakal ngomongin tentang bulan Ramadan nih. Kita kan sedang memasuki bulan Ramadan yang seperti yang kita ketahui kalau misalkan bulan Ramadan tuh kan banyak banget keistimewaannya. Kayak pahala dilipat gandakan dan segala macam keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Tapi nggak lepas dari itu, di bulan Ramadan kita juga dalam keadaan saum, dalam keadaan sedang berpuasa. Yang dimana mungkin orang-orang mikirnya kayak, aduh puasa nih lemes, males-malesan. Tapi padahal kan saum tuh, puasa itu kan gak bisa dijadiin alasan kita supaya bermalas-malasan. Dan malah orang-orang banyak di luar sana gitu kan, kaum muslimin di luar sana menganggap bulan Ramadan nih menjadi alasan untuk menjadi bulan yang rebahan gitu. Momen buat rebahan, mager ya, bener mager. Nah, dan juga menurut sejarah bulan Ramadan ini dikenal juga sebagai bulan perjuangan. Karena apa? Bulan jihad. Karena banyak banget peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin dan juga Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini. Nah, Gus, kira-kira apa aja sih peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan ini yang dilakuin sama Rasulullah dan juga para kaum muslimin zaman dahulu supaya apa ya, peristiwa-peristiwa nanti yang bakal dijelasin sama Gus Coy juga bakal bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Gus. Oke, terima kasih Kak Ikror, ayah bunda, anak-anakku semua, pemirsa setia Insan Tama Channel yang berbahagia. Bulan Ramadan itu Kak Ikror, konsepnya memang syahrus siyam atau bulan puasa gitu. Tapi di internal kaum muslimin mereka juga familiar dengan istilah syahrul jihad, bulan perjuangan. Ya tentu sebab di bulan puasa itu memang butuh perjuangan ya untuk menyelesaikan puasa. Bener banget. Iya, gitu kan, dari pagi bangunnya mungkin jadi lebih pagi, sahur dulu kan. Sahur gitu ya, pas lagi ngantuk gitu kan.
Terus setelah itu mereka nahan lapar, haus sampai maghrib. Tentu itu butuh perjuangan, makanya disebut bulan perjuangan. Tapi makna jihad yang lain tentu adalah karena memang bulan Ramadan itu adalah salah satu momentum yang memang digunakan kaum muslimin untuk berperang. Jadi ada aktivitas fisik yang begitu besar yang dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan. Setidaknya sejarah mencatat ya ada 2 aktivitas besar yang dilakukan Rasulullah bersama para sahabat di bulan Ramadan. Aktivitas fisik besar. Contohnya perang Badar. Perang Badar, perang pertama kaum muslimin. Ya, perang yang menurut kita itu menjadi pembuktian siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang mau kembali ke jalan jahiliyahnya. Karena perang gitu. Perang kan hal yang berat. Karena bisa dibayangkan yang dilawan itu adalah saudara, tetangga, kerabat mereka sendiri gitu. Dan itu dilakuin pas bulan puasa. Nah, lebih-lebih dilakukan di bulan Ramadan. Jadi makin lah gitu effort yang dikeluarkan, beban mental dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya itu saat Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, itu juga di bulan Ramadan. Artinya proses bukan hijrah ya, tapi perjalanannya mirip hijrah. Kalau kaum muslimin berangkat dari Madinah, ya kan, dengan kabilah yang sangat besar, ya, menuju Mekah gitu ya, tentu dalam kondisi yang berat gitu ya. Itu yang membuat mereka akhirnya ini nggak mudah gitu, bisa mengeluarkan energi hijrah, ya, berjalan jauh gitu ya, melakukan safar, perjalanan yang panjang dari Madinah ke Mekah dengan medan Jazirah Arab yang begitu berat, itu pasti nggak mudah gitu. Nah, tapi menarik itu. Kenapa? Karena ini menjadi semacam tradisi yang diteruskan. Karena setelah itu kaum muslimin juga ada perang-perang yang mereka lakukan juga di bulan Ramadan. Ada perang Ain Jalut, kemudian penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad gitu. Macam-macam, banyak. Nah, yang menarik adalah ini menjadi semacam sebuah hal yang lumrah gitu bagi kaum muslimin, bahwasanya kapanpun perang itu dilakukan, kaum muslimin harus siap gitu. Bahkan hatta ya di bulan Ramadan gitu. Nah, kita kan mau nyontoh mereka nih gitu. Tapi kalau kita bicara perang sekarang kan udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada perang gitu. Tapi ya minimal kita bisa mencontoh sisi mereka yang tetap beraktivitas berat meskipun di bulan Ramadan gitu. Ya gitulah Kak, kira-kira gitu. Ya tadi kan disempat dijelasin juga nih teman-teman dan ayah bunda sekalian sama Gus Coy, kalau misalkan zaman dahulu tuh kaum muslimin melakukan aktivitas-aktivitas berat di bulan Ramadan ini sampai melakukan aktivitas perang, dan itu menjadi hal yang biasa gitu. Mereka harus siap buat ngelakuin peperangan itu meskipun di bulan Ramadan. Dan hal itu tuh apa ya, bertolak belakang banget sama kondisi generasi muda, kondisi kaum muslimin kita saat ini, yang dimana mereka kayak kalau misalkan puasa nih kayak mindsetnya tuh udah lemes, capek, gak mau ngelakuin aktivitas-aktivitas. Iya memang capek sih Kak, memang gimana ya, kita nggak bisa pungkiri juga kalau puasa itu ya bawaannya capek, ya lemes. Karena memang menurut penelitian kan memang begitu toh, di saat bulan puasa itu, atau kalau orang barat tuh mengenalnya dengan istilah intermittent fasting ya gitu, puasa gitu ya, menahan diri dari makan dan minum di jangka waktu tertentu. Itu memang capek. Karena apa? Karena glukosa yang selama ini diserap oleh tubuh melalui makanan kita, begitu tidak ada makanan, mereka otomatis minta dari bagian tubuh yang lain, dari lemak gitu dan lain sebagainya, sehingga itu pasti berpengaruh pada ya kekuatan mereka gitu. Jadi semakin haus lah, semakin lapar gitu. Karena nggak ada hal yang untuk dicerna dalam tubuh manusia. Jadi memang wajar. Jadi memang normalnya kalau saat berpuasa memang kondisi tubuh tuh menurun gitu. Normalnya kondisi tubuhnya demikian gitu. Tapi setelah kita tahu kondisi tubuh kita tuh saat berpuasa tuh kan menurun. Terus kira-kira apa sih
kenapa bisa kaum muslimin zaman dahulu itu melakukan aktivitas berat saat bulan Ramadan? Nah itu jadi mereka akhirnya menerima fakta itu gitu. Kaum muslimin hari ini tuh kayak menerima fakta, oh iya kalau puasa kan capek nih badan nih, udah rebahan aja deh gitu. Jadi fakta itu diterima tanpa melakukan pendalaman gitu soal bagaimana sih konsep puasa yang seharusnya itu gitu. Akhirnya mereka menerima ini sebagai sebuah fakta, ya udah emang badan Nana capek, badan aku capek, ya udah sih tidur aja seharian misalnya, atau ya udah sih lemes, udah mager lah nggak mau ngapa-ngapain, belajar ya buru-buru belajar, orang tidur aja masih nggak enak ini badan kadang-kadang kan gitu. Berarti memang dari pola pikir awalnya yang kayak bulan puasa malas-malasan. Mindset gitu. Mindset gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih kita mendudukkan mindset kaum muslimin hari ini? Ya tadi, pertama kita memang perlu contoh gitu, dan sudah ada contoh kan dari Nabi, para sahabat. Bahkan setelah itu kaum muslimin kan juga melanjutkan tradisi gitu, tradisi berperang gitu ya di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita sampai pada perang di bulan Ramadan kayaknya enggak ya, karena kaum muslimin selain hari ini memang enggak ada peperangan yang harus mereka ikuti gitu ya. Join war juga war apa yang mau mereka ikuti gitu. Mereka paling malah mabar Mobile Legend kan. bener. Itu pun nggak perlu gerak, itu cuma gini aja, HP-nya dimiringin doang udah mabar mereka. Tentu ini perang dalam arti yang fisik yang mengandalkan effort yang luar biasa. Nah, setidaknya kaum muslimin bisa mengambil sisi tadi yang saya sebutkan di awal. Generasi muda itu menjadikan puasa itu bulan perjuangan. Mereka harus mau berjuang. Gitu. Mereka harus punya mindset bahwasanya bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah. Ya, setiap aktivitas yang mereka lakukan itu bernilai ibadah, diganjar berkali-kali lipat gitu ya. Dan amal-amal apapun gitu ya, kalau sunnah bernilai wajib, yang wajib dilipat gandakan, itu yang harus mereka kejar gitu, mindset itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara dulu para sahabat bisa seperti itu, Rasulullah bisa seperti itu, kaum muslimin di waktu lampau dulu bisa seperti itu, pasti kuncinya itu di mindset mereka, pola pikir mereka, kemauan mereka. Karena mindset itulah yang akan melahirkan kemauan gitu. Tanpa mafahim, kita sebut istilah kerennya itu mafahim, tanpa ada persepsi yang benar terhadap suatu perkara, pasti tidak akan melahirkan kemauan gitu. Nah, di dalam Quran itu ada satu ayat yang menarik gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi, apakah engkau wahai orang-orang yang beriman mau kutunjukkan perniagaan ya yang tidak merugi, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Mau gitu ya kan, istilahnya kan gitu. Ya, tentu kita bilang ya harus mau lah gitu. Yaitu apa? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berperanglah gitu dengan harta dan jiwamu. Artinya apa? Di sini ternyata perniagaan yang tidak merugi, perniagaan yang bisa membebaskan kita dari siksa itu adalah dengan kita mau beriman dan berjihad. Iman dan jihad jadi satu waktu gitu. Iman tanpa jihad jadi kurang sempurna. Jihad tanpa iman juga tidak akan mungkin sempurna. Nah, ketika iman dengan jihad itu jadi satu topik yang sama, di satu ayat yang sama, tentu orang yang beriman pasti punya kemampuan untuk berjuang gitu. Kita nggak bisa bawa makna ini dulu ke perang lah gitu. Kaum muslimin kalau dibakar motivasinya berperang, bisa berperang beneran ini gitu. Tapi kita bawanya ke jihad tadi dengan harta dan jiwa kita gitu. Oh, jadi pas kita mungkin berusaha gitu ya, berjuang di saat bulan Ramadan ini berarti ada korelasinya sama keimanan. Iya, karena iman yang kokoh itu akan melahirkan kemauan gitu. Ya kalau kita mau nuruti nafsu kita, makanya kan dengan hawa, dengan jiwa kalian, dengan satu frasa kata yang sama, anfus tuh jiwa. Dan jiwa memang disebutkan dalam Al-Quran itu dekat dengan nafsu manusia. Ya nggak bisa kita memang pungkiri kalau ya namanya puasa ya pasti capek lah, pasti lelah, pasti nggak enak badan itu. Tapi tetap berjuang, tetap
tetap berjuang gitu. Kemauan itulah yang nanti akan harus muncul ketika kita berpuasa gitu. Ya kurang lebih begitu Kak. Berarti kalau misalkan kita melihat dari kaum muslimin saat ini yang kalau puasa tuh nggak mau gitu ngelakuin aktivitas-aktivitas berat dan juga maunya tuh rebahan doang, maunya malas-malasan, berarti itu dari mindsetnya atau memang dari ada hal-hal lain yang mempengaruhi itu gitu? Ya memang kaum muslimin perlu dibenahi mindsetnya dulu gitu. Perlu ada upaya yang keras dari para dai, para ulama, ya para motivator, ya untuk mendorong mereka untuk mau beraktivitas gitu ya di bulan Ramadan. Tapi sekali lagi juga kembali kepada diri mereka juga gitu. Bagaimana mereka bisa menyikapi sebuah seruan keimanan, seruan jihad gitu ya dalam momentum puasa ini gitu. Menarik loh sebetulnya kalau kita anggap puasa ini adalah bulan jihad gitu ya, bulan pembuktian keimanan, itu keren banget. Bisa dibayangkan nggak Kak, misalnya kalau kita di bulan Ramadan saja kita berhasil nggak mager gitu ya, apa yang kita lakukan itu dalam top performance Produktif gitu ya. Produktif gitu, tetap bisa meskipun bangun lebih pagi, kemudian setelah itu sahur, setelah itu paginya nggak makan, karena puasa ya nggak makan, nggak minum. Tapi aktivitasnya tetap sama. Bayangin 30 hari, kalau dalam istilah habits itu adalah waktu yang cukup untuk mengubah kebiasaan seseorang. Kalau di bulan Ramadan saja kita berhasil gitu ya, membangun pola hidup yang sama gitu ya, atau yang seharusnya. Nah nanti setelah Ramadan itu pola hidup itu juga tidak akan berubah gitu. Kadang-kadang saya sebut Ramadan itu momentum Kak, kayak momentum orang itu merubah kebiasaan yang ada dalam dirinya gitu. Kalau di bulan yang sulit seperti Ramadan, dalam arti sulit tadi tuh ya badan gak enak sebagainya, itu saja dia masih mau beraktivitas dengan aktivitas yang sama persis gitu ya saat dalam kondisi primanya. Nah setelah Ramadan itu kayak berhasil, jadi apapun kayak mudah gitu. Tapi selain dari itu Gus, kalau kita misalkan mau produktif, itu kan berarti harus ada dorongan dari diri kita sendiri. Selain itu juga berarti harus ada dorongan dari luar. Berarti lingkungannya tuh harus menunjang, mensupport kita supaya bisa produktif. Kalau misalkan kita di rumah doang sendiri gitu kan, pasti nggak ada aktivitas yang mau kita lakuin, bingung. Betul. Nah itu juga kan memperhambat kita supaya lebih produktif. Nah itu menurut Gus gimana sih? Manusia itu ibnul bi'ah, Anas abnaul bi'ah, al-insan ibnul bi'ah. Manusia itu anak dari lingkungan. Maksudnya anak ini dia dicipta kondisikan oleh lingkungan di mana dia hidup. Nah, bagusnya ya ketika manusia itu memutuskan tinggal dalam satu lingkungan, dia memilih terlebih dahulu lingkungan tempat dia tinggal itu seperti apa gitu. Nah, beruntung kalau kita misalnya di Insan Tama, ya di boarding, di IBS, kita ada di lingkungan yang positive vibes gitu ya. Lingkungannya mendukung banget, dalam arti ada suasana keimanan gitu yang kita bangun di sini, sehingga kalau dalam istilah membentuk kebiasaan, selain momentum Ramadan ini momentum kita membentuk kebiasaan baru yang anti mager, anti rebahan, kita juga sedang berada di lingkungan yang cocok gitu. Untuk apa? Untuk membentuk karakter itu, membentuk kebiasaan itu. Ya kalau di kita itu ada ustadz yang ngebangunin, ada anak-anak aksi yang bagian kedisiplinan yang membangunkan gitu. Ada yang ngajak sahur, ada yang memotivasi terus. Sebetulnya lingkungan kita lingkungan yang cocok Kak gitu. Tinggal tadi mindset gitu. Kuncinya di mindset anak-anak. Kalau anak-anak melihat ini sebagai sebuah bentuk dorongan yang membantu mereka untuk disiplin ya dalam beraktivitas, itu buahnya bakal dapat banget nanti setelah Ramadan itu. Anak-anak kita, santri-santri kita, Kak Iqrar dan kawan-kawan pasti tetap dalam top performance gitu. Kadang-kadang kan kita kayak diujinya itu gimana, kita ngerasa kalau Ramadan itu ya ujiannya ya pas Ramadan aja lah gitu. Setelah ujian namanya beres ujian kan, ya udah balik lagi ke performa awal gitu. Ya nyantai lagi, ini nyantai gitu. Nah itu ujiannya gitu.
Jadi bukan cuma saat Ramadannya, ketika di Ramadan kita berhasil anti rebahan sekalipun, setelah Ramadan tetap Harus gitu. anti rebahan, harus produktif harus juga. produktif juga. Gitu. Sayang banget sih sebetulnya kalau kita tidak menjadikan Ramadan ini momentum untuk berubah ya, untuk anti mager dan anti rebahan, itu sayang banget. Gitu. Selain pahalanya banyak banget, keutamanya banyak banget bulan Ramadan itu. Nah, nanti tuh khawatirnya setelah Ramadan itu kita malah lebih jatuh lagi, malah makin rebahan lagi, malah makin mager lagi, gitu. Sayang banget aja, gitu. Ya, jadi teman-teman dan ayah bunda sekalian, kita tuh harus memiliki mindset dan juga kemauan untuk berproduktif di bulan Ramadan itu. Selain itu juga kita juga harus punya lingkungan yang mendukung dan juga mensupport supaya faktor internal dan eksternalnya itu dua-duanya tuh mensupport supaya kita bisa lebih produktif di bulan Ramadan. Nah, ngomongin soal lingkungan, Gus kan nih sebagai mudir tanfizi di IBS Insan Tama Bogor. Iya. Ana mau nanya nih, kira-kira kalau misalkan di bulan Ramadan nih, Iya. ada nggak sih kegiatan-kegiatan spesial, kegiatan-kegiatan khusus yang Insan Tama buat atau Insan Tama lakukan untuk mendorong para santri itu supaya lebih produktif, supaya para santri itu bisa rajin dan gak malas-malesan pas bulan Ramadan. Iya. Iya. Ini memang sengaja dibuat secara kebetulan atau gimana ya? Jadi program kita di bulan Ramadan itu ini kayak roadshow, Kak. Gitu. Ada roadshow Ramadan gitu. Jadi di bulan Maret gitu ya, itu kan ada training fikih Ramadan atau fikih fikih puasa gitu ya. Kita belajar fikihnya dulu, Dibekali dulu ya. Dibekali dulu, ada pembekalan awal gitu supaya tahu ilmunya. Karena beribadah tanpa ilmu itu nggak akan berarti apa-apa gitu. Nah, terus setelah itu kan insya Allah di bulan Ramadan itu santri juga kita bekali fikih praktisnya, tanya jawab seputar bulan Ramadan. Karena memang kadang-kadang anak-anak itu banyak menemukan fakta-fakta ya. Hari-hari mereka saat berpuasa itu kayak berkumur itu batal nggak ya puasa ya gitu. Atau kentut di dalam air misalnya. Hal-hal kecil yang kayak gitu kita juga suka bingung gitu. Terus kayak Gus kayak pernah ditanyakan, Gus kalau disuntik gimana Gus gitu, atau bekam di bulan Ramadan gimana. Pertanyaan yang mungkin bagi kita sepele gitu ya, tapi bagi anak-anak kita itu menarik gitu. Nah, itu juga akan kita wadahi. Kita akan ada sesi setiap ba'da maghrib itu ya, menjelang Ramadan kita akan belajar itu gitu. Nah, setelah itu ada misalnya kalau di bulan Ramadan ya ada roadshow tadi. Roadshow itu lomba-lomba ya, kemudian ada tarhib itu menyambut Ramadannya, tentu supaya anak-anak itu suka dengan datangnya Ramadan. Karena tadi ya, barang siapa yang bahagia ya dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan membebaskan orang yang berbahagia tadi itu dari siksa api neraka. Bahagia ketemu Ramadan saja sudah dibebaskan gitu ya dari siksa api neraka gitu. Nah, waktu masuk Ramadannya baru kita siapkan ada kajian-kajian Ramadan, baik kajian pada subuh, kemudian kajian waktu sebelum taraweh biasanya ya. Kalau kita itu habis salat Isya biasanya kultum dulu, Kak. Ada kajian dulu. Nah, setelah itu baru sholat tarawih gitu. Setelah sholat tarawih tentu aktivitasnya bebas lah. Anak-anak biasanya tilawah. Kemudian setelah itu mereka mungkin istirahat ya. Setelah itu bangunnya lebih pagi, mereka i'tikaf. Boleh di Insan Tama kalau di bulan Ramadan itu kita boleh i'tikaf gitu di masjid itu. Mereka yang memutuskan diri, Ustaz saya mau i'tikaf, boleh. Kita ini ada masjid besar, Masjid Pendidikan Insan Tama, terbuka lebar bagi anak-anak yang mau i'tikaf. Jadi mereka bareng-bareng tuh ya i'tikaf di boleh masjid. i'tikaf ya, boleh i'tikaf. Bahkan dianjurkan banget gitu. Ngapain juga ya di bulan Ramadan tidur di kamar kan? Kapan lagi kita bisa tidur di masjid? Iya. kan anak-anak itu kan suka ada vibes di masjid itu kan AC dingin gitu. Ngantuk, bikin mau tidur. Iya, bikin mau tidur. Kesempatan ya. Ada kesempatan dalam kesempitan. Dan itu semua aktivitasnya kan dilakuin secara berjamaah ya. Berjamaah. Itu ya maksud sendiri. saya. Itu yang disebut dengan lingkungan yang kondusif yang mendukung tadi, Kak. Gitu. Ya banyak lah. Ayah bunda atau yang mungkin di rumah yang anaknya belum masuk boarding, masukin lah ke boarding.
Itu menjawab persoalan kalau misalkan anak-anak tuh kalau sendiri tuh males-malesan, Benar, nggak mau benar. gerak. Nah kalau Betul. di Insan Tama di boarding ini Betul. mereka tuh bareng-bareng gitu, produktifnya Betul, bareng-bareng, betul. ngelakuinnya nggak sendiri-sendiri. Oh iya, tadi saya ada yang lupa satu gitu. Entah kenapa ya, ini kebetulan atau gimana ya. Kakak-kakak antum kelas 12 tuh ujian akhir sekolahnya tuh di bulan Ramadan loh. Walah, Ini bulan jihad, Masya Allah. betulan bulan jihad mereka banget ini gitu. Kakak kelas 12 ya. Itu mereka sedang ujian Di ya, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Itu kan jihad banget itu. Mereka belajar ujian akhir itu kan kayak ujian sekolah itu kan ya kayak ujian nasional lah ya. Kalau sekarang kan nggak ada ya ujian nasional ya. Ya ujian sekolah itu ya menggantikan ujian nasional di bulan Ramadan. Kemudian apalagi ya? Ya kalau ujian antum Kalau ujian kayaknya PTS sudah kan? PTS sudah selesai. Ah, Cuma nanti mungkin menghadapi PHS kali. PAS itu bulan Mei kali ya. Iya bulan Mei Betul. mungkin. Betul. Di bulan Ramadan kalau di OSIS apa kak? Kalau di OSIS di bulan Ramadan itu ada permadani. Itu Madani. itu kayak iktikaf juga kan ya? Iya kayak iktikaf, terus habis itu bikin takjil bareng-bareng, bagi-bagi takjil bareng-bareng. Banyak sih sebenarnya. Betul itu nak. Jadi sesuatu yang dilakukan secara berjamaah, apalagi di arrange sama teman-teman OSIS gitu ya, itu bakal ngebantu anak-anak itu enak banget ya, momentum Ramadan tuh dapat banget loh di kita loh, gitu. Kayak bisa ada kebersamaannya gitu. Nah memang harapannya itu kak, tentu kan anak-anak kalau di bulan Ramadan kan mereka juga berhak libur toh, apalagi sebelum Lebaran mereka pasti pulang. Kadang-kadang saya tuh menantikan testimoni positif dari orang tua gitu. Kalau mereka pulang itu jangan sampai ketika mereka nyampe rumah jadi rebahan juga. Rebahan lagi gitu. Di sini sudah ditatar baik, bagus, habitsnya bagus, nyampe di rumah dia balik lagi gitu. Makanya saya pesan ke ayah bunda, pemirsa dimanapun antum berada gitu ya. Kalau di rumah itu memang harus betul-betul saling menjaga gitu. Karena lingkungan ananda itu kan dia akan kembali ke keluarga sih. Mereka nggak akan bisa selamanya ada di boarding kan. Ketika kembali ke keluarga, ke ayah bundanya harus sama, ritmenya sama. Begitulah kak kira-kira. Iya, jadi kalau misalkan anak-anak di rumah tuh kan ya kebiasaannya ngisi waktu luang di bulan Ramadan kan kayak main game, push rank sama teman-temannya. Nah, itu ya yang biasanya terjadi memang ya seperti itu. Iya ya. Kalau push rank mereka biasanya kata-kata kasar juga ya di bulan Ramadan. Iya, Aduh. kata-kata kasar di bulan Ramadan malah ngurangin keberkahan dari Ngurangin berpuasa pahala. itu, ngurangin Iya, pahala betul. juga. Iya, jangan push rank lah. Mendingan push ini khataman Quran, push khataman Quran gitu. Anak-anak itu kadang-kadang gitu ya. Anak-anak itu suka tantangan sih mereka itu. Kadang-kadang ketika mereka kayak push rank itu kan mereka sebetulnya nyari adrenalin kan. Adrenalin supaya dapat ranknya tinggi dan lain sebagainya. Padahal kalau mereka mau, Quran juga menyediakan rank yang tinggi kan gitu. Serius, kita di staff itu kalau di bulan Ramadan itu di Insan Tama itu ada push rank juga, tapi push rank banyakan ayat yang sudah dibaca, banyakan khatam gitu. Jadi ada laporan kita kayak ada simtama gitu ya. Di situ nanti kita isi hari ini saya sudah sudah baca berapa juz, kita tulis. Nah setelah itu muncul itu siapa yang top global. Kalau di santri Gitu. juga mungkin kayak gitu ya Gus ya. Misalkan ada yang ngelihat temennya ngajinya tuh tilawahnya udah halaman berapa gitu, panas gitu kan. Iya. Jadi pengen ngejar, nggak bisa ketinggalan. Betul. Jadi Itu nanti biasanya terjadi kak. Biasanya kalau habis taraweh gitu ya, habis taraweh mereka pada tilawah bareng-bareng kan di masjid. Ini baru Ramadan hari ketiga, kok dia sudah buka juz yang Juz belakang. keberapa gitu ya. Tuh. Iya. Gitu ya, gitulah. Itu namanya anak laki-laki tuh gitu, suka tantangan mereka. Oke Gus, yang terakhir nih ya, closing statement sekaligus yang mau disampaikan oleh Gus Coy kepada ayah bunda dan teman-teman semua supaya kita tuh bisa tetap produktif di bulan Ramadan di tengah-tengah kita sedang saum, meneladani dari kisah-kisah kaum muslimin zaman dahulu nih Gus. Iya Kak Ikrar. Jadi
buat ayah bunda, teman-teman semua, anak-anakku ya di Insan Tama, bulan Ramadan bulan puasa namun juga bulan perjuangan. Saya tidak bisa katakan puasa itu mudah gitu, karena memang puasa itu berat gitu. Justru disitulah ujiannya, disitulah pahalanya. Nah, mindset yang perlu dibangun adalah jangan sampai bulan Ramadan ini menjadi bulan rebahan, males-malesan, aktivitas semua turun, produktivitas turun gitu. Kenapa? Karena bukan itu konsepnya gitu. Kalau kita mau nyontoh para sahabat, ya Rasulullah bersama para sahabat kaum muslimin dulu, bulan Ramadan itu mereka juga jihad loh, gitu. Juga perang loh mereka loh. Dan itu nggak mudah, tapi mereka mau dan bisa gitu. Apa? Mindset mereka, keimanan mereka, kesiqoan mereka akan janji Allah. Dan janji Allah nggak main-main gitu. Orang yang mau berjihad gitu ya, orang yang mau berjihad bahkan di bulan Ramadan itu kan sampai dijanjikan dibantu dengan malaikat gitu, bijunudin lam tarauha, dengan tentara-tentara yang tidak kalian lihat. Jadi ketika perang itu dibantu, di saat perang Badar kaum muslimin dibantu, tiba-tiba ada 1000 malaikat dilihat sama musuhnya tapi nggak dilihat sama kita gitu. Oh, banyak deh pertolongan Allah deh. Artinya gini, kalau teman-teman mau berjihad, berjuang di bulan Ramadan ini, tetap produktif, tetap beraktivitas, pasti akan dibantu sama Allah. Pasti akan ada nasrullah di situ. Pasti ada pertolongannya. Iya, enak aja tiba-tiba badan kerasa enak gitu. Kayak yang sering saya dengar dari teman-teman malah kalau kita puasa gitu ya, kemudian kita nggak kalap ya saat sahur gitu ya. Kita nggak sahur itu brutal gitu, mukbang gitu saat sahur gitu kan. Malah sahurnya biasa saja gitu, air putih, 3 butir kurma. Itu badan enak banget. Ketika kita pakai beraktivitas yang berat sekalipun, badan enak banget gitu. Kayak tiba-tiba tubuh ini menyesuaikan diri gitu loh, Kak. Nah, itu memang harus lahir dari keyakinan memang gitu. Kalau kita bawaannya udah sebel banget aja, kalau udah wah bentar lagi Ramadan, bentar lagi ini, malas lah. Wah, pasti keturutan akhirnya gitu. Kalau dari awal mindset yang udah dibikin kayak gitu, pasti bakal berat. Maka teman-teman ayo gitu, kita perbaiki niat kita, ubah mindset kita gitu. Ya enggak kita berbusa-busa sekalipun kita ceramain mereka, kalau tidak ada keinginan internal kuat dia dalam diri yang susah gitu. Maka ayo gitu, bulan Ramadan ini bulan penuh keberkahan, keutamaannya banyak banget. Ayo gitu, kita tetap semangat, anti mager, anti rebahan klub gitu ya. Tetap produktif di bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan tolong, insya Allah akan memudahkan. Dan akhirnya ya sebagai penutup juga ini gitu, mudah-mudahan kita akan mendapatkan gelar takwa sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian puasa sebagaimana orang sebelum kalian juga loh gitu, supaya kalian bertakwa, mendapatkan derajat takwa. Dan akhirnya tidak ada balasan bagi orang yang bertakwa kecuali apa? Dia akan nanti di bulan Syawal saat Idul Fitri, dia akan seperti kayaumin waladathu ummuh. Dia itu seolah-olah seperti bayi yang baru lahir, nggak ada dosa gitu. Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, Kak. Teman-teman dan juga ayah bunda sekalian, jadi itu tuh kuncinya supaya kita bisa tetap produktif, gak mageran di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita harus membentuk mindsetnya dulu. Jangan sampai kita menghadapi bulan Ramadan, mengawali bulan Ramadan, tapi mindsetnya udah malas-malasan, udah mager-mageran. Ya nanti juga bakal berat juga kita melakukan aktivitasnya. Nah, selain dari kemauan dari kitanya, mindset kita yang udah diubah, ternyata faktor pentingnya juga adalah faktor lingkungan, yang dimana memang kita harus memiliki lingkungan yang mensupport kita supaya kita bisa tetap produktif untuk menjalani bulan Ramadan ini. Dan insya Allah di Insan Tama ini teman-teman semua bakal dibimbing, kita juga bakal bareng-bareng di sini dengan santri dan santriwati gitu kan, buat
ngelakuin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang produktif dan gak cuma rebahan di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini mau dijadiin apa sih sama kalian? Mau dijadiin bulan perjuangan atau bulan rebahan dan juga alasan cuma buat males-malesan? Masya Allah, banyak banget informasi, banyak banget ilmu yang udah kita dapetin dari Gus Coy. Terima kasih banyak banget Gus Coy. Sama-sama. Udah sharing dan bagi-bagi Ibu-ibu, ilmunya. bapak-bapak, teman-teman semuanya, Bunda. Iya, dan juga terima kasih kepada ayah bunda dan teman-teman sekalian yang udah setia menyaksikan podcast Insan Tama. Semoga bisa mendapatkan manfaat dari setiap podcast ini, dan juga jangan lupa untuk terus saksikan podcast Insan Tama, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.